Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor consumer good. Pertama INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam Mayor, ketujuh AISA, kedelapan Cimori, ke-9 Cleo, ke-11 ULTJ, ke-12 IWIM, ke-13 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama, ada INDF yang ditutup di harga 6.350 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu terus net buy. Kalau di broker summary-nya INDF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikanya, INDF juga belum mampu rebound ya. Saya sudah punya INDF nih, saya beli di 6.300 6.400 itu dan belum kemana-mana ya. Perkiraan saya minggu ini itu jalan karena minggu kemarin dia sudah membentuk candle yang cukup bagus bodinya, ternyata besokannya Seninnya drop, Selasa coba rebound gagal, hari kemarin Rabu coba rebound gagal lagi. Tapi ya momentumnya tetap ya. Skenarionya menurut saya kalaupun turun sedikit aja tuh INDF, kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul sabar menunggu ya, semoga aja dikasih 5% 1-2 minggu ke depan. Kalaupun ternyata jebol ya udah saya mungkin out dulu ya, mungkin 2% 3%. Atau ya bagi Bapak Ibu yang sabar menunggu juga, average down aja di 6.000-an nih, di 6.000 nih. Ya, nggak jauh lagi kok turunnya INDF harusnya tahun ini. Bottomnya kemungkinan tahun ini sama dengan tahun-tahun sebelumnya, 2022-2023 itu di 6.000. Kemungkinan besar ya. Karena kalau Bapak Ibu perhatikan di time frame weekly-nya, untuk INDF itu lagi sideways yang cukup lebar dan lama. Yang mestinya ya nggak turun lagi lah dari 6.000 ya. Momentumnya sih ya semoga aja tahun ini siap-siap uptrend ya, mematahkan downtrend. Kalau diperhatikan juga Bapak Ibu tarik dari semenjak peaknya 2016 masih belum mampu menembus, tapi kalau Bapak Ibu tarik dari peaknya 2020 ya pas COVID, nah ini dia retest saja nih, kemungkinan swing low-nya sedikit lagi ya. Ini gambarannya ya, ini time frame weekly tapi ya gambarnya dia turun sedikit terus naik. Bapak Ibu perhatikan juga volume itu sebenarnya sideways-nya ini meningkat. Mungkin nggak sih dibuang? Kayaknya sih enggak ya. Kemungkinan besar kalaupun turun offset sedikit dan bottom tahun ini kemungkinan di 6.000. Kalau misalnya jebol 6.000 ini siap-siap lagi. Momentumnya memang tembus 6.500. Nggak tahu kapan, mungkin 2 bulan 3 bulan ke depan atau bulan ini tiba-tiba tembus 6.500 tuh sebenarnya bagus. Tapi takutnya sih false break. Kalau bulan ini takutnya sih false break, naik habis itu gagal. Tapi ya momentumnya tahun ini akan tembus, targetnya masih sama 7.200. Bahkan bisa lebih ya, bahkan bisa resisten kuatnya di 7.500-an. Nah, jadi harga sekarang tuh ideal lah kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul INDF, tapi ini disclaimer. Seperti itu aja untuk INDF. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ICBP yang ditutup di harga 11.425, terkoreksi 0,86%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Kalau di broker semuanya ICBP diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, ICBP ini cukup bagus sideways-nya ya. Harusnya sih ICBP nggak turun lagi di bawah 10.600 ya. Jadi sideways-nya di atas untuk ICBP. Menarik nggak untuk ICBP? Cukup menarik. Cuman kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang itu agak nanggung harganya. Nah ini contohnya dia sideways di bawah langsung naik kan. Jadi ya kita lihat lah nanti seperti apa ya. Tapi kalau perkiraan saya, kalaupun dia ada koreksi membentuk swing low-nya, karena ini kalau Bapak Ibu perhatikan dia itu masih di dalam uptrend channelnya, belum ada swing low yang cukup lebar. Tapi kalaupun misalnya ada swing low, kemungkinan ya EMA 200-nya ini aja 10.900 itu maksimalnya, jelek-jeleknya 10.600 lah. Tapi kemungkinan swing low-nya di area EMA 200-nya ini di sekitaran 11.000 ya. Jadi ada koreksi mungkin ya 5% 4% lah di area ini kemungkinan ya. Untuk ICBP kita lihat aja nanti. Boleh beli nggak harga sekarang ya, kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul boleh. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan lagi, EMA CD-nya tuh sudah dead cross mengarah ke bawah. Tapi sebenarnya nggak masalah. Palingan dia swing low, rebound lagi. Seperti itu ya. Untuk ICBP, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada UNPR yang ditutup di harga 3.270, menguat 0,61%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Dari minggu lalu juga terus net buy. Cukup besar tuh, hampir 100 miliar ya. Net buy-nya oke harusnya. Cuman kalau Bapak Ibu lihat nanti ya, saya lihat kan. Nah, ini broker summary-nya juga bagus. Akum terus, YU AKBK ya, akumulasi nih kelihatannya. Dan tapi yang perlu dijaga-jaga atau diperhatikan, UNPR itu laporan keuangannya tahun kemarin kuartal keempat 2023 tuh menurun.
Ini kalau nggak salah 602 miliar aja ya pendapatan atau laba bersihnya. Bukan pendapatan ya, laba bersihnya. Sebelumnya tahun 2022 kuartal keempatnya tuh 753 miliar. Bilion tuh miliar ya. Atau ini dibulatkan ya, saya nggak tahu. Pokoknya itulah, pokoknya dia menurun ya. Kuartal ketiganya padahal bagus tuh. 1430 bilion ya, berarti 1,4 triliun ya atau lebih ya. Dan ini ya kemungkinan gara-gara boykot Israel itu kali ya kuartal keempat kemarin. Nah itu bahaya juga ya, menurun drastis. Tapi ya seperti ini nih ya masih tertekan lah. Laporan keuangannya UNPR ya masih kurang bagus lah. Kita lihat aja kuartal 1 nanti 2024 seperti apa ya. Jadi secara teknikal dia sudah rebound, mantul dari support ya, itu biasa ya. Mau laporan keuangan jelek, kalau memang saatnya naik aja dia ya. Nanti setelah itu mungkin ya kalaupun bisa naik 3.400 3.350 itulah yang akan diujinya. Trendline downtrend masih bisa turun nggak? Kita lihat aja nanti ya. Belum bisa dipastikan masih bisa turun, apakah bisa sideways dan sudah mulai konsolidasi kan. Kalau dilihat nih ada big akumulasi dan MACD-nya sudah golden cross, tapi dia udah cukup tinggi naiknya dari 3.020 ke 3.270, berarti 250 poin, udah naik 8%-an. Hati-hatilah, pokoknya belum ideal. Kalau baru mau beli harga sekarang, tunggu aja nanti. Kemungkinan ini sideways ya, kepentok resisten akan turun lagi. Seperti itu aja untuk NPR. Saat ini belum, bagi Bapak Ibu yang nyangkut, sabar aja tunggu. Kalau bingung cara average down-nya, Bapak Ibu tuh tinggal lihat video komunitas Burnet Trader. Kebetulan ada yang tanya itu gimana cara join untuk pro trader komunitas Burnet Trader. Bapak Ibu tuh dari handphone lihat YouTube-nya Burnet Trader, di sebelah tanda lonceng atau tanda notifikasi itu ada tulisan gabung dan pilih yang pro trader. Dia tuh ada pilihan 3, yang biasa, semi pro, dan pro trader. Yang pro trader tuh ada caranya untuk Bapak Ibu average down khusus ya, saham-saham berfundamental bagus atau yang konsisten bagi dividen. Itu ada caranya di situ, tapi menggunakan Stockbit. Kalau Bapak Ibu belum punya akun Stockbit, bisa klik link yang ada di deskripsi, daftar dengan link yang ada di bawah ya. Bagi Bapak Ibu yang mau dipandu bagaimana menghandle portofolio Bapak Ibu ya, kalau nggak mampu trading tiap hari, saya juga akan kasih solusi. Yang penting join dengan kode komunitas eksternal Stockbit bersama Burnet Trader R41778. Nanti Bapak Ibu saya bantu untuk susunkan portofolio ya sesuai dengan kesukaan saham Bapak Ibu. Jadi saya bisa bantu untuk gimana entry-nya, gimana average down-nya. Yang penting Bapak Ibu ya itu pilihan saham-sahamnya berfundamental bagus. Nanti saya bantu ya, kalau mau join bisa tuh. Dan itu free ya. Yang penting ya join dulu. Seperti itu ya. Untuk UNPR kondisi sekarang lebih ke ya wait and see lah. Bapak Ibu udah ketinggalan agak jauh nih. 5% 6% itu agak jauh ketinggian sudah. Kalaupun naik-naiknya terbatas sayang kan. Jadi wait and see aja dulu. Tunggu, sabar. Seperti itu aja untuk NPR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MSP yang ditutup di harga 880. Terkoreksi 1,2%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebaiknya HMSP didistribut. Padahal MSP ini ada sentimen kayak ditunda ya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk HMSP ini lagi sideways. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, MACD-nya tuh sudah naik, sudah golden cross. Ada sinyal pembalikan arah sebenarnya ya. Seperti ini nih ada sinyal. Dan nah, harganya turun ya. Nih mengarah ke bawah, MACD-nya naik. Berarti kan ada perlawanan, ada hidden bullish divergence. Kalau dilihat memang big distribusi, tapi kalau ditarik seminggu seperti apa nih? Nah, ada big akumulasi ya, atau 3 hari perdagangan minggu ini. Tapi di hari terakhir memang ada buangan, tapi nggak terlalu besar lah. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan juga, ini yang penting ya, hati-hati kalau dia jebol 860-nya, 850 itu. Kalau jebol sih out dulu lah. Saya ada beli juga tuh. MSP di 880 penutupan kemarin ya, dekat-dekat tutupan saya coba beli dan ya belum kemana-mana ya, kita lihat aja nanti untuk MSP. Jadi seperti itu aja untuk MSP. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya cukup oke ya. Candlenya memang karena open gap up jadi rusak candlenya, dikira ada seller padahal open gap up, habis itu guyuran memang, tapi nggak terlalu signifikan kan. Kita lihat minggu depan lah, kalau memang bagus minggu depan bisa rebound tembus 900 sih oke ya. Minggu depan konfirmasinya tembus 900 bagus untuk MSP ya. Target saya 1000 itu minimal, tapi ini disclaimer seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GGRM yang ditutup di harga 19.900, terkoreksi 2,21%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker semarinnya GGRM didistribusi
Langsung saja ke teknikalnya GGRM kembali lagi ke 20.000 dengan volume besar. Wah, ini sih bisa false break ya. Kita lihat Senin atau minggu depan kembali nggak dia ke 20.000. Kalau kembali lagi oke tuh. Pokoknya jangan merah, jangan koreksi lagi lah dia. Apalagi sampai jebol 19.500 low-nya minggu kemarin atau minggu ini, jangan. Kalau jebol ya udah gagal ya. Pokoknya harus rebound dia minggu depan. Kalau bisa kembali ke atas 20.000. Gitu aja. Lihat. Kalau dia beli buy on breakout pun nggak masalah. Yang penting dia bisa tutup di atas 20.000 besok. Senin maksudnya. Atau minggu depan lah. Dengan catatan nggak turun lagi di bawah 19.500. Seperti itu aja untuk GGRM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mayor yang ditutup di harga 2.400. Terkoreksi 0,41%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka semuanya Mayor. Ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Mayor kondisi seperti ini belum kemana-mana juga. Tapi kalau Bapak Ibu mau kumpul-kumpul boleh nih. Dikumpulin aja untuk Mayor. Skenario Mayor nih kemungkinan besar sih tetap sideways ya. Jelek-jeleknya mungkin gak sih jebol 22.200-nya? Kayaknya enggak. Kalaupun offset sedikit ya. Kalau ISG memang ada crash koreksi cukup dalam paling 2000 nih. 2000 udah mantul untuk Mayor. Itu aja Bapak Ibu gambarannya. Kalau masih bingung ya bisa lihat video komunitas Borneo Trader YouTube itu aja. Cara average down-nya. Tapi mestinya sih nggak lebih dari 2000 kalaupun offset. Dan semoga 2200 nggak jebol. Itu aja untuk Mayor. Menarik untuk Mayor, sabar ditunggu aja. Kalau mau ya seperti itu aja untuk Mayor. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Aisyah yang ditutup di harga 130. Terkoreksi 1,51%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Aisyah ada distribusi. Langsung saja katanya Aisyah belum kemana-mana juga lagi sideways. Tapi menarik nih Aisyah kalau minggu depan bisa tembus EMA 200-nya. Kita lihat ya. Sideways seperti ini apalagi dia 3 hari membentuk lower low. Takutnya sih tiba-tiba dibuang ya. Support kuatnya memang 120. Tapi kita perhatikan minggu depan. Tembus nggak 140-nya. Kalau tembus tuh menarik tuh. Ya, bisa ada sinyal mencoba kembali uptrend lagi. Paling nggak ke 155 tuh ada potensi upside 10% kan dari 140. Kita lihat ya minggu depan untuk Aisyah. Langsung saja saham selanjutnya ada Cimori yang ditutup di harga 4.040 menguat 2,02%. Tapi kalau Bapak Ibu perhatikan likuiditasnya sangat tipis. Ini yang 200 lot, 200 lot, 300 lot, 200 lot itu fake. Yang real-realnya itu ya yang 2, 10, 13, 1, 85 itu. Selebihnya tuh fake. Bit kayaknya susunan bandarnya aja nangkringin di situ ya. Nah, ini yang seperti ini nih nggak cocok ditradingkan. Lagi yang Bapak Ibu dana besar, kecuali Bapak Ibu beli 1 lot 2 lot ya mungkin bisa lah. Atau kalau tahu fundamentalnya kumpul-kumpul barangnya dulu bisa ya. Biasanya likuiditas tipis seperti ini nih ya antara dikumpulin dulu, masih dikumpulin atau ya belum saatnya naik. Nanti kalau saatnya naik nanti tiba-tiba tebel aja tuh bid overnya lalu bagus ya. Kalau seperti ini ya belum kemana-mana lah. Bapak Ibu kalau masuk besar yang ada diguyur ya dikasih terus barang. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cimori ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya Cimori belum kemana-mana, sideways saja ya. Kita lihat nanti tahun ini atau berapa bulan ke depan kalau dia tembus 4.250-nya baru Bapak Ibu perhatikan. Karena jauh arahnya naik. Paling nggak naiknya tuh 15 sampai 20% ke 4.900 5.000 ini. Atau yang minim-minim 4.800. Hitung aja ya. Dari 4.200 ke 4.600. 15% lumayan ya. Mending nunggu di atas saja. Yang pasti-pasti aja dulu. Tunggu dia breakout. Ada potensi nggak? Ada potensi sih breakout. Kita lihat nanti ke depannya. Untuk Cimori ya. Ini bagus sideways-nya. Kemungkinan besar sih tetap naik Cimori ya. Karena trend downtrend-nya itu sudah dipatahkan. Tinggal nunggu trend downtrend yang ini lagi. Yang terdekatnya nih. Nah kalau tembus sih bagus. Seperti itu aja untuk Cimori. Kalau mau kumpul-kumpul sabar menunggu ya boleh. Langsung saja kan selanjutnya ada Cleo yang ditutup di harga 680 menguat 1,49%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya untuk Cleo cukup bagus. Menurut saya tetap ada potensi tembus 700 dan mencoba all time high-nya lagi ya. Karena ini Bapak Ibu perhatikan ada pola ascending triangle ya tembus di gas. Kalau dilihat bandar detektor, big akumulasi. Ya, menarik nggak? Menarik, cuman ya likuiditasnya tipis. Sabar aja Bapak Ibu tunggu ya. Target Cleo tuh jauh, 800. Tuh ada potensi upset 120 poin lagi. Ya, dapat 15-17%. Ya lumayan kan? Bahkan bisa lebih, nggak harusnya bisa all time high lebih. Kalau Bapak Ibu tarik ini, nih seperti ini nih. Ada pola
cup and handle. Menarik harusnya kalau tembus 700 untuk Clio. Sabar aja, kalau Bapak Ibu sabar boleh nih saham ya. Bagi Bapak Ibu yang kerja nggak bisa mantau market, bisa jadi salah satu pilihan. Tapi disclaimer, untuk Clio langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WLTJ yang ditutup di harga 1695, menguat 1,19%. Kalau dilihat data saham asing nggak ada jual beli. Kalau dilihat broker semuanya WLTJ ada akumulasi, tapi likuiditas tipis juga ya. Nih, gimana sih melihat likuiditas tipis? Bapak Ibu perhatikan aja nih. Ini yang realnya ini yang 80, 86, 10, 39. Kalau udah 200, 100 tuh biasanya di dalamnya ada fake bid ya. Fake over juga. Nih yang 1000, 100 tuh fake over. 600 tuh bisa fake over. Itu likuiditasnya juga tipis. Kalau dilihat dari chartnya ya lagi sideways, belum kemana-mana. Tapi segera tembus 1800-nya tahun ini. Ya kalau semoga aja bulan ini atau bulan depan lah. Atau 2 bulan ke depan lagi. Menurut saya saat ini ada potensi tetap targetnya ya 2100. Tapi sabar menunggu ya, ada momentum ke sana tahun ini. Tapi disclaimer, untuk WLTJ langsung saja ke saham selanjutnya. Ada WIM yang ditutup di harga 1680, terkoreksi 1,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di broker semuanya WIM di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, WIM belum, jangan dipaksa deh. Kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu ya di bawah sideways, bahkan bisa dibawa turun. Ya skip aja dulu untuk WIM. Belum menarik. Sideways-nya juga belum bagus. Karena juga ada buangan yang cukup besar tuh. Pernah turun 42% selama seminggu. Habis itu nggak kemana-mana WIM-nya. Ya belum. Jangan dipaksa ya. Bapak Ibu di bawah sideways saja nih. Ya kalau Bapak Ibu manfaatin cuan-cuan bungkus cari 1-2%, mungkin beli di support jual dekat-dekat resisten ya silakan. Kalau mau beli ya dekat-dekat 1600. Jangan beli harga tengah seperti ini ya. Untuk WIM seperti itu aja. Untuk WIM skip dulu aja. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Hoki yang ditutup di 162, terkoreksi 0,62%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya Hoki ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, Hoki belum dulu. Kalau belum tembus 170, bisa tembus nggak? Ada peluang tembus juga tahun ini Hoki. Kalau saya lihat sih Hoki uptrend. Ini dia dalam pembentukan mungkin web. Habis itu web 5, web 1, web 1, web 2, web 3, web 4. Coba hitung web satunya. Seperti itu ya. Tinggal Bapak Ibu lah bagaimana kondisinya. Hoki tunggu aja di 170 ke atas baru Bapak Ibu perhatikan lagi. Di bawah itu jangan dulu. Atau ya tunggu sekalian di bawah, nanti di mana dia bottom. Kalau di harga 162 nih rawan tiba-tiba jebol buang. Ya, mending tunggu atas saja. Lihat kondisinya pas di atas seperti apa. Kalau oke, bid over oke, broker summary-nya oke ya baru enter ya. Seperti itu aja untuk Hoki. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Nasi yang ditutup di 63. Terkoreksi 3,07%. Kalau dilihat data transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dibuka semuanya Nasi ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Nasi belum kemana-mana nih. Menurut saya wait and see aja dulu ya. Walaupun di support nggak menarik kalau untuk Nasi. Skip aja. Kalau yang punya gimana nih? Kalau Bapak Ibu sabar ya silahkan di hold. Karena Nasi juga sudah turun dalam. Semenjak IPO belum balik-balik nih dari 2021. Hampir 3 tahun ya. Titik terendahnya sempat pernah di 500, habis itu dia turun. Dulu bagus ya, sideways tiba-tiba naik. Terus kena puncak, bantai turun lagi. Jadi skip aja saat ini untuk Hoki. Jangan dipaksa ya, maksudnya untuk Nasi. Nggak menarik untuk Nasi. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.